Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tani Derita Butar-Butar dengan NPM 2009200001 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang prinsip kesantunan yang diampu oleh Bapak Immanuel Silitonga SPD MPD dengan mata kuliah pragmatik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi dengan materi ini, simak video saya ya. Terima kasih. Baiklah, yang pertama saya akan membahas pengertian kesantunan menurut Prasser pada tahun 1978, yaitu properti yang diasosiasikan dengan tuturan, dan di dalam hal ini menurut pendapat si lawan tutur bahwa si penutur tidak melampaui hak-haknya atau tidak mengingkari dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan penghormatan adalah bagian dari aktivitas yang berfungsi sebagai sarana simbolis untuk menyatakan penghargaan secara reguler. Berdasarkan beberapa teori kesantunan berbahasa yang dipaparkan tersebut, maka teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Jeffrey Leach. Hal tersebut disebabkan oleh ketentuan atau maksim kesantunan berbahasa yang dijabarkan oleh Leach dapat diterapkan pada interaksi belajar mengajar, yakni interaksi guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa. Yang pertama, maksim kearifan atau kebijaksanaan atau tech maxim. Menurut Leach pada tahun 1993 halaman 161 sampai 162 mengatakan bahwa sopan santun sering disebut sebagai tindakan yang beradab saja. Namun makna yang lebih penting yang didapatkan dari sopan santun ialah sopan santun merupakan mata rantai yang hilang antara PK dengan masalah bagaimana mengaitkan daya dengan makna. Situasi-situasi yang berbeda yang berujar menuntut adanya jenis-jenis dan tingkatan dalam sopan santun yang berbeda pula. Pada tingkatan paling umum, fungsi-fungsi ilokusi dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, sesuai dengan hubungan fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan sosial tersebut, berupa penerapan perilaku yang sopan dan terhormat. Yang pertama, kompetitif. Tujuan dari ilokusi ini kompetitif atau bersaing dengan tujuan sosial, misalnya meminta, memerintah, menuntut, dan mengemis. Yang kedua, menyenangkan. Tujuan dari ilokusi ini mendukung tujuan sosial, misalnya menawarkan atau mengajak, mengundang, menyapa, mengucapkan terima kasih, dan mengucapkan selamat. Yang ketiga, bekerja sama. Tujuan ilokusi ini tidak menghiraukan tujuan sosial, misalnya menyatakan, melapor, mengumumkan, dan mengajarkan. Yang keempat, bertentangan. Tujuan ilokusi ini bertentangan dengan tujuan sosial, misalnya mengancam, menuduh, menyumpahi, dan memarahi. Yang kedua, maksim kedermawanan. Menurut Leach pada tahun 1993 halaman 209, maksim kedermawanan berarti buatlah keuntungan diri sendiri sebesar mungkin. Aspek-aspek bilateral ilokusi impositif dan komisitif. Dengan adanya maksim kedermawanan atau maksim kemurahan hati, para peserta pertuturan diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan terhadap orang lain akan terjadi apabila orang dapat memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri dan meminimalkan keuntungan diri sendiri. Rahardi pada tahun 2005 halaman 61. Contohnya, Ana, mari sini makan. Saya tidak bisa menghabiskan semua makanan ini. Ayo, tidak usah Ana, nanti saja. Barusan saya sudah makan. Dari tuturan yang disampaikan Ana dapat dilihat dengan jelas bahwa ia berusaha memaksimalkan keuntungan pihak lain dengan cara menambahkan beban bagi dirinya sendiri. Hal itu dilakukan dengan cara menawarkan makanan kepada Ayu. Yang ketiga, maksim pujian atau penghargaan. Menurut Leach pada tahun 1993 halaman 211 sampai 212, maksim pujian dapat dikatakan seperti ini: kecamlah orang lain sedikit mungkin, pujilah orang lain sebanyak mungkin. Maksim pujian ini biasa juga disebut dengan
Maksim rayuan atau biasa disebut dengan pujian yang tidak tulus. Pada maksim ini, aspek negatif yang lebih dipentingkan, yakni jangan mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan mengenai orang lain, terutama mengenai penutur. Kalimat masakanmu enak sekali sangat dihargai, sedangkan kalimat masakanmu sama sekali tidak enak tidak akan dihargai. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan tuturan pertama. Mobilmu keren sekali. Wah, ini mobil bekas, belinya juga cicil kok. Tuturan kedua, mobilmu keren sekali. Tentu dong, ini kan mobil impor, harganya 1 miliar. Yang keempat, maksim kerendahan hati atau kesederhanaan. Menurut Leach pada tahun 1993 halaman 214 menyatakan maksim kerendahan hati dengan kata seperti ini. Pujilah diri sendiri sesedikit mungkin, kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin. Rahardi pada tahun 2005 halaman 64 menyatakan bahwa maksim kesederhanaan atau kerendahan hati menuntut peserta tutur untuk bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap diri sendiri. Contohnya, guru. Kita di sini sama-sama belajar, siswa. Bapak bisa saja, kami yang belajar di sini bukan Bapak. Siswa, ini hanya kebetulan Pak, saya tidak terlalu pintar dalam matematika. Guru, kamu jangan merendahkan diri nak. Siswa, pendapat Anda sangat bagus. Siswa, Anda jangan berlebihan, semua pendapat orang bagus. Interaksi dari guru ke siswa, siswa ke guru, dan siswa ke siswa pada contoh yang dipaparkan tersebut menunjukkan penggunaan maksim kesederhanaan. Maksim kesederhanaan dalam interaksi dari guru ke siswa, yakni guru merendahkan diri pada siswa dengan mengatakan, kita di sini sama-sama belajar. Padahal posisi guru dalam proses pembelajaran bukan untuk belajar, melainkan untuk mengajar. Maksim kesederhanaan dalam interaksi dari siswa ke guru, yakni siswa merendahkan diri ketika dipuji oleh guru dengan mengatakan, ini hanya kebetulan Pak, saya tidak terlalu pintar dalam matematika. Adapun maksim kesederhanaan dalam interaksi dari siswa ke siswa, yakni siswa merendahkan diri ketika dipuji oleh teman karena pendapat yang diberikan sangat bagus dengan mengatakan, Anda jangan berlebihan. Semua pendapat orang sangat bagus. Yang kelima, maksim pemufakatan atau kesepakatan. Maksim pemufakatan menekankan agar para peserta tutur dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Hal tersebut dijelaskan oleh Cair pada tahun 2010 halaman 59, yakni maksim kecocokan menghendaki agar setiap penutur dan lawan tutur memaksimalkan kesetujuan di antara mereka dan meminimalkan ketidaksetujuan di antara mereka. Apabila terdapat kemufakatan atau kecocokan antara penutur dan lawan tutur dalam kegiatan bertutur, maka mereka dikatakan santun. Simak pertuturan pertama dan pertuturan kedua. Farhan, kericuhan dalam seminar itu sangat memalukan. Ahmad, ya memang. Pertuturan kedua, Farhan, kericuhan dalam seminar itu sangat memalukan. Ahmad, tidak apa-apa. Itu dinamikanya demokrasi. Tuturan Ahmad pada tuturan pertama lebih santun dibandingkan dengan tuturan kedua. Hal ini dikarenakan pada tuturan pertama, Ahmad lebih memaksimalkan kemufakatan atau kecocokan dengan pernyataan dari Farhan. Tetapi, bukan berarti orang harus senantiasa setuju dengan pendapat atau pernyataan dari lawan tuturnya. Yang keenam, maksim kesimpatian. Rahardi pada tahun 2005 halaman 65 menyatakan bahwa maksim kesimpatian menuntut para peserta tutur memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak lain. Sikap antipati terhadap seseorang pada kegiatan bertutur dianggap sebagai tindakan tidak santun. Cair pada tahun 2010 halaman 61 menyatakan bahwa maksim kesimpatian mengharuskan semua peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan rasa antipati kepada lawan tutur. Ketika lawan tutur memperoleh keberuntungan atau kebahagiaan, penutur wajib memberikan ucapan selamat.
Adapun jika lawan tutur mendapat kesulitan atau musibah, penutur menyampaikan rasa duka atau belasungkawa sebagai tanda kesimpatian. Contoh tuturan pertama dan kedua. Yang pertama, Ripai. Novelku sudah diterbitkan bulan ini. Salma, selamat ya, Anda memang sastrawan yang hebat. Tuturan kedua, Anto. Aku tidak terpilih jadi ketua OSIS. Susi, oh, aku turut prihatin. Nah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan tentang prinsip kesantunan. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga video saya ini dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.